Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berjudul Inovasi Media Pembelajaran. Kelompok 5 yang beranggotakan Cut Anissa Safira, Lulu Zulfa Akyuni, dan saya sendiri yaitu Sinta Nuraini. Slide pertama akan dijelaskan oleh Lulu Zulfa. Baik, yang pertama ada pengertian inovasi media pembelajaran. Inovasi media pembelajaran adalah suatu pengembangan media pembelajaran tepat guna yang baru atau memiliki kebaruan serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Jadi di sini inovasi media pembelajaran itu suatu pengembangan yang mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga menurut Dejamarah tahun 2002 yaitu media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Jadi media itu sebagai penyalur untuk mencapai tujuan pengajaran. Nah, di sini juga ada macam-macam media pembelajaran di PAUD. Yang pertama ada media audio. Media audio ialah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif atau pendengaran. Jadi hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio juga kaset. Nah, manfaat dari media audio ini untuk anak usia dini juga bisa merangsang perkembangan imajinasi dan juga perkembangan bahasanya. Yang kedua ada media visual. Media visual ialah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti contohnya komik, poster. Yang ketiga ada media audio visual. Media audio visual ini merupakan yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Contohnya seperti video animasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu media lingkungan. Media lingkungan ialah proses pembelajaran anak-anak dikenalkan atau dibawa ke suatu tempat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya seperti study tour gitu. Yang terakhir ada media permainan. Nah, media permainan ini media yang sangat disukai anak-anak. Permainan itu sendiri yaitu suatu benda yang dapat digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang dimiliki anak. Nah, media permainan ini contohnya bermain puzzle, bermain Lego, dan permainan lainnya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Anissa Safira. Tujuan media pembelajaran menurut Situm Orang tahun 2009. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Media pembelajaran yang digunakan ini ada media video animasi. Dengan video animasi itu akan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada memberi pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Dengan video animasi itu kan merupakan variasi yang berbeda sehingga dapat merangsang anak-anak untuk belajar dan lebih tertarik dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, menimbulkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Dengan video animasi, biasanya anak-anak akan lebih mudah mengingat tentang materi yang telah disampaikan, sehingga tidak membuat anak-anak lupa dengan materi tersebut. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Selanjutnya, ada prinsip media pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan multiguna. Media yang digunakan ini bisa berupa media
video animasi, semua media yang digunakan itu harus multiguna dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, bahan-bahan dapat dibeli, diambil di lingkungan sekitar, atau dari bahan bekas atau sisa. Bahan-bahan yang digunakan dalam media pembelajaran itu harus mudah didapatkan oleh siswa sehingga tidak menyulitkan untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Harus memperhatikan media yang digunakan, tidak boleh membahayakan bagi anak. Jika menggunakan media yang berbahaya, harus dalam pantauan guru. Yang keempat, media yang dapat menimbulkan kreativitas seperti bahan bekas atau bahan sisa itu akan merangsang kreativitas anak untuk membuat media pembelajaran. Yang kelima, sesuai tujuan dan fungsi media. Yang keenam, dapat digunakan secara individu, kelompok, dan klasikal. Media pembelajaran harus dapat digunakan oleh semua kalangan, baik individu, kelompok, atau klasikal. Dan yang terakhir, alat yang dibuatkan sesuai dengan tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan dan tahap perkembangan anak berbeda-beda, sehingga media pembelajaran pun harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran menurut Camp and Dayton tahun 1985. Yang pertama, ada pencapaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan video animasi, proses pembelajaran akan lebih jelas dan lebih menarik. Yang ketiga, ada proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Proses pembelajaran media pembelajaran yang dilakukan secara langsung itu dapat merangsang interaksi antara guru dan murid agar lebih interaktif. Yang keempat, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan video media pembelajaran ini akan sangat efektif untuk waktu dan tenaga yang digunakan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan video animasi, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, seperti masa pandemi saat ini. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan video media pembelajaran, guru akan membuat video yang nantinya akan dibuat dan ditiru oleh muridnya di rumah. Itu akan membuat guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai keadaan real di lapangan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, saat ini sedang pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan secara online. Jadi anak-anak belajar di rumahnya masing-masing. Nah, kami melihat masalah itu dan kami ingin mencari solusi bagaimana anak bisa tetap belajar meskipun di rumah gitu. Itu dengan cara inovasi media pembelajaran yang kami buat, yaitu membuat video animasi. Nah, kenapa video animasi? Karena anak lebih menyukai gambar video dibandingkan hanya dengan bercerita ataupun hanya secara komunikasi saja. Itu bisa membuat anak-anak bosan gitu ya. Maka dari itu kami membuat video animasi, yaitu berdurasi pendek agar anak lebih tertarik minat dalam belajarnya. Nah, tema dari video yang kami buat bertemakan lingkungan agar anak sejak dini mengetahui pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana cara dampak dari penyebaran lingkungan dan sebagainya, agar anak sejak dini peduli akan lingkungannya. Jika tidak ditanamkan sejak dini, maka nanti akan berdampak buruk pada dirinya ke depannya.
Video animasi adalah sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktunya. Itu adalah yang dimaksud dengan video animasi. Dan video animasi ini mudah sekali untuk anak-anak akses gitu ya teman-teman. Jadi kapanpun dan dimanapun anak bisa belajar gitu melalui video animasi yang kami buat. Dan bisa karena mudah dimengerti, jadi anak bisa mudah untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami membuat video animasi yang bertemakan lingkungan dan terdapat 3 judul. Yang pertama ada Menjaga Kebersihan Lingkungan oleh Lulu Zulfa Akyuni. Judul yang kedua ada Hal-hal apa sayang dapat mencemari lingkungan oleh Cut Anissa Safira, dan selanjutnya oleh saya Sinta Nuraini yang berjudul Dampak dari Pencemaran Lingkungan. Mangga teman-teman untuk menyaksikan hasil dari kami membuat video animasi yang berjudul 3 tadi. Selamat menyaksikan. Hai, aku adalah si pencemar lingkungan yang sering membuat polusi di udara dan membuat udara menjadi tidak sehat. Karena dengan asapku, aku akan membuat kalian sesak jika bernafas dan membuat kabut udara kotor di kota. Banyak sekali manusia-manusia mengabaikan aku walaupun aku hanya berupa asap. Tapi aku sangat merusak lingkungan. Banyak sekali yang terjadi jika kalian terus-menerus menghirup udara yang tidak sehat karena asap yang terjadi. Banyak ibu hamil yang akan terganggu janinnya karena asapku ini. Bahkan yang lebih parahnya adalah kelainan paru-paru sehingga tidak bisa bernafas karena asapku. Ini semua adalah ulahku yang dibantu oleh manusia yang egois. Manusia-manusia yang hanya memikirkan kesenangan. Dampak dari asapku yang kalian anggap remeh ini sangat bahaya, wahai manusia. Manusia-manusia ini sangat bangga jika mereka mengeluarkan asap nikotin
atau asap dari kendaraan mereka. Padahal kalian akan terbunuh oleh diri sendiri karena sering menghirup asapku. Hello, aku adalah monster sampah. Aku barang yang sering orang gunakan dan remehkan. Padahal aku sangat berbahaya dan merusak. Banyak sekali yang telah aku rusak. Aku berterima kasih kepada manusia karena berkat mereka aku bisa melakukan itu. Hahaha. Apa saja yang telah aku rusak? Banyak hewan laut berakhir makan kantong plastik yang menyebabkan mereka mati. Itu semua ulahku. Sungai tercemar, kotor, bau, dan di sana banyak bakteri dan kuman yang sangat mematikan. Karena aku mengandung zat beracun, banyak hewan laut dan darat mati karenaku. Aku mampu menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya penyakit DBD. Itu semua ulahku dan bantuan dari manusia. Manusia sangat menyukaiku. Buktinya, mereka membiarkanku dan malah membantuku. Aku sulit dimusnahkan karena hanya orang baik dan bijak yang dapat menyingkirkanku. Aku takut ketika mereka mendaur ulangku dan merubahku menjadi barang yang bermanfaat. Aku takut ketika manusia mulai sadar dan mengetahui apa dampak dari bahaya yang aku timbulkan. Aku takut ketika mereka menggantikanku dengan barang yang ramah lingkungan. Aku takut ketika mereka tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan ketika itu terjadi, perlahan-lahan aku akan menghilang. Itu yang aku takutkan. Aku tidak bisa membahayakan mereka lagi. Disitulah aku akan menghilang.